Assalamualaikum, Shalom alaikum, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia. Channel ini membahas banyak tentang agama. Terus ada sains dan sejarah. Agama itu fokusnya adalah Yahudi dan Kristen. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini saya mau share satu topik, yaitu mengenai 5 pasal di kitab Mazmur yang hilang di terjemahan LAI. Ada 5 pasal ya di dalam kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur yang ada di LAI ya, kalau beli dari toko ya, itu di dalamnya, di tengah itu ada kitab Mazmur ya. Pasalnya itu 1, terus berhenti di 150, nggak ada lagi yang lain. Setelah 150 ganti kitab itu ya. Nah ya, kalau kita belajar sejarah ya, sebenarnya ya gini, yang namanya kitab Mazmur itu ya, aslinya kan di dalam bahasa Aramaik ya kan, lalu diterjemahkan lah ya kan, mulai di abad 3 sebelum Masehi diterjemahkan ke Yunani dulu ya oleh rabi-rabi di Alexandria. Nah, jadilah naskah Septuaginta Yunani. Ternyata di situ kitab Mazmurnya itu ada sampai 151. Jadi ada 1 lebih gitu. Nah, itu 3 sebelum Masehi. Nah, ada juga ya, begitu jemaat Yesus ini menyebar ya, kan ada yang berbahasa Yunani, ada juga berbahasa Aramaik. Nah, yang berbahasa Aramaik ini ya, itu adalah gereja yang atau jemaat yang didirikan Rasul Tadeus di Mesopotamia. Ada juga ya jemaat Yahudi yang berdarah Yahudi di Kerala, India. Nah, itu didirikan oleh Rasul Thomas. 2 jemaat ini memakai ya kitab suci Aramaik karena memang ya mereka tidak berbahasa Yunani, mereka berbahasa Aramaik sehari-hari gitu. Nah, oleh mereka ya, kitab Ibrani Perjanjian Lama itu diterjemahkan, jadilah ya, yang PL ini jadilah Pesita Tanakh ya. Nah, di dalam Pesita Tanakh ini kitab Mazmurnya ternyata ada 155 pasal. Nah, Pesita Tanakh ini itu mulai diterjemahkan ya, dibuat itu di abad 1, selesainya abad 2 gitu ya. Selesainya abad. Jadi semenjak itu ya, jemaat Yesus awal yang berbahasa Aramaik ya, atau sekarang dikenal Church of the East ya, itu mereka memakai Pesita yang kitab Mazmurnya itu sampai 155. Itu sejak abad 2 sampai sekarang. Nah, kitab LAI ya, terjemahan LAI itu referensi Tanakhnya ya, PL-nya itu adalah naskah Masoretik yang munculnya itu di abad 10 gitu loh. Jadi ini nggak pernah dipakai nih naskah ini, dan ini naskah bukan produk jemaat Yesus sebenarnya, tapi produk kaum Masoret, yaitu Yahudi yang menolak Yesus gitu. Ini munculnya di abad 10. Nah, ini kaum Masoret itu memakai aksara Aramaik square atau Aramaik kotak ya, yang mereka umumkan itu sebagai aksara Ibrani modern gitu loh. Jadi ini adalah kitab Ibrani ya. Nah, kitab Mazmurnya itu hanya sampai 150 gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya ya kan ada lebih gitu ya. Sama di abad, mereka kan mengerjakannya mulai menurut sejarah itu mulai abad 7, selesai abad 10 gitu ya. Nah, ini yang dijadikan sama LAI referensi gitu. Jadi mayoritas Kristen yang ada di Indonesia yang memakai LAI tentunya taunya kalau kitab Mazmur itu hanya sampai 150 saja ya. Nggak tahu kalau ada sebenarnya pasal 151 sampai 155 yang jemaat gereja rasuli yang memakai referensi utama PL itu Septuaginta, mereka taunya sampai 151
ya. Tapi kalau pakainya Pesita ya, seperti komunitas kami itu sampai 155 gitu. Nah, ya, saya share ini ya untuk menanggapi, ada yang bilang, "Oh, enggak, yang bener itu 66 kitab." Ya, dari awal ya gereja 66 kitab. Setelah itu kitab-kitab palsu semuanya gitu. Nah, menanggapi orang-orang seperti ini, sebenarnya ya saya meminta mereka itu mempelajari lagi sejarah lebih detail gitu ya. Karena memang yang namanya kanonisasi ya, itu ada beberapa kanonisasi, bapak-bapak gereja juga memilih kanon masing-masing ya, tapi secara umum konsili yang diakui kanonisasi yang utama itu Kartago di tahun 398 gitu. Nah, di situ sudah memuat yang namanya PL itu kitab-kitab mana aja, PB itu kitab mana aja. Nah, ternyata itu lebih dari 66 gitu loh. Nah, jadi yang 66 ini sekarang itu mulai sebenarnya semenjak Martin Luther itu keluar dari Roma. Nah, teman-temannya, pendukungnya Martin Luther itu mengadopsi kanonnya Martin Luther ini ya. Jadi Protestan, termasuk gereja Anabaptis yang muncul juga di saat itu ya. Nah, mereka dan pecahan-pecahannya ini ya, yang bermunculan dari abad 16 sampai abad 21 ini memakai ya kanonisasinya si Martin Luther. Martin Luther ini memang mengacu PL-nya itu kepada Masoretik gitu loh. Jadi kitab Mazmurnya itu hanya berhenti sampai 150 gitu ya. Ini sejarahnya gitu. Apakah ya bisa dianggap sesat, bisa dianggap bidah mereka yang mengurangi kitab suci ya, dari yang banyak nih ya sampai 66. Nah, bagi saya pribadi, saya nggak bilang seperti itu ya. Ini hanya pemilihan saja. Ada yang milih kanonnya ya, jumlah kitabnya 66, ada yang memilih lebih gitu. Nah, kalau komunitas saya pribadi ya, saya ngikutin ajaran yang awal, terutama dari yang berbasis bahasa Aramaik gitu ya, gereja Church of the East ini. Nah, gereja inilah yang melestarikan kitab Aramaik gitu. Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, saya tidak memusuhi ya, saya tidak bilang bidat, saya tidak bilang sesat ya, gereja-gereja yang memakai terjemahan LAI yang hanya mempunyai Mazmur sampai 150 ya. Nah, kalau saudara-saudara, rekan-rekan ingin mempelajari ya seperti apa sih terjemahan Pesita Mazmur 151 sampai 155 ya, saya sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu silakan posting nama sama alamat email di bawah video ini ya. Nanti saya akan mengirim ya file PDF. Saya ada penjelasannya di situ juga ya, tentang Pesita, Masoretik juga ya. Lalu ada pasal 151, 152 dan seterusnya sampai 155 begitu ya. Sebagai gambaran aja ya, pasal 151 itu tentang ucapan syukur Daud ya. Saya nulisnya menyalinnya Daud ya, setelah dia membunuh Goliat. 152 itu juga kebiasaannya Daud ya, yang berhadapan sama singa dan serigala ya, pada saat dia memimpin kawanan domba ayahnya. Nah, karena dia udah biasa gitu, makanya dia berani bertarung sama Goliat. Itu di Mazmur 152. 153 itu juga masih berhubungan sama 152 ya, pengucapan syukur atas perlindungan si Daud ini ya, perlindungan Tuhan terhadap si Daud ya, karena dia itu bisa mengalahkan binatang-binatang buas. 154 tentang doa Hizkia yang dikelilingi musuh-musuhnya, dan 155 itu doa ucapan syukur jika orang-orang memperoleh izin Sirus untuk kembali pulang ke Yerusalem. Nah, Sirus ini adalah raja Persia, raja politeis ya, dia menganut agama Tuhan yang banyak gitu ya. Beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu Tuhannya satu ya, YHWH itu yang mereka sebut Adonai atau Hashim. Nah,
Yahweh itu dikenal sebagai Tuhan atau sembahan yang cemburu. Dia nggak mau umatnya itu menyembah Tuhan yang lain. Kalau ada, itu pasti dibunuh gitu. Beda sama orang-orang politeis. Kalau orang politeis itu toleransinya lebih tinggi ya. Di dalam bangsa mereka ada banyak kuil, bisa ya, saya ke kuil A, anak saya ke kuil B, anak istri saya ke kuil A sama B, toleransi sekali gitu loh. Dan termasuk si Raja Cyrus ini ya, dikenal Cyrus Agung ya, dia itu memperbolehkan ya bangsa-bangsa taklukannya itu untuk menyembah tuhannya, sesembahannya masing-masing, termasuk bangsa Yahudi gitu loh. Jadi pada saat Yahudi minta ya untuk pulang, diizinkan gitu loh. Udah pulang. Makanya sejak tahun 538 itu pulang ke Yerusalem untuk membangun reruntuhan kota dan bait sucinya, bait suci Yerusalem ya, untuk penyembahan kepada Tuhan Yahweh atau Adonai ini gitu loh. Jadi gitu. Ini di sini kisah ucapan syukur ada di Mazmur 155. Jadi ini Mazmur ya yang terakhir gitu. Ada yang bilang ke saya, "Oh, ini nggak sah ya. Tidak diakui gitu loh." Ya, terserah ya gitu ya. Cuma perlu dipahami ya, Bapak Ibu. Kenapa sih ada perbedaan? Ya, Septuaginta 151 pasal, Pesita dipakai jemaat Yesus juga 155. Yang Masoretik dipakai sama pengikut Yesus modern sekarang cuma 150. Kenapa sih ada perbedaan? Kunci kata kuncinya adalah di teknologi dokumentasi yang primitif. Kata kuncinya yaitu primitif itu gitu. Jadi dulu beda sama sekarang. Kalau sekarang orang menulis gitu ya, saya nulis gitu kan, udah selesai tulisan saya ya, saya tinggal upload ya file PDF-nya itu ke email saya kirim ke semua teman-teman saya, seret gitu, mereka terima sama gitu ya. Dan ada waktunya, nih siapa yang nulis dari mana gitu kan, referensinya apa gitu, mereka tahu, mereka dapatkan yang sama gitu ya, nggak berbeda. Pada saat saya ngesend gitu ya via email, kalau itu ada 155 pasal ya semuanya dapat 155 pasal. Nah dulu itu berbeda gitu loh. Dulu kan ya ada yang mencatat, kan belum ada mesin fotokopi, mesin cetak belum ada, semua disalin tangan. Ada yang menyalin hanya sampai 10 pasal, ada yang 100 pasal, 150 pasal, ada yang pasal sekian sampai pasal sekian gitu loh. Jadi naskahnya ini berbeda-beda gitu kan, belum lagi hancur ya jadi fragmen. Nah yang naskah-naskah yang 151 sampai 150 ini diselamatkan lah sama jemaat rasuli yang berbahasa Aramaik. Saya pikir itu gitu. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati kalau cuma punya Mazmur 100 sampai 150 ya. Itu bukan salah siapa-siapa gitu ya. Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Sekarang zaman udah modern. Tinggal search di Google sebenarnya udah dapat gitu ya yang bahasa Inggrisnya. Nah, saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya dengan corak Aramaik gitu. Silakan nanti tulis emailnya, nanti saya kirim. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Shalom Aleichem.